Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Eka Purniawati dengan NIM E1S12085. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal modul ini. Di sini ada dua soal. Yang pertama di sini yaitu bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak. Yang pertama, kuda yang berada di posisi awal. Kemudian soal berikutnya, jenderal yang berada di posisi C2, di mana itu posisi C3. Kemudian soal nomor 2. Dari contoh di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 3 liter. Nah, soal ini sudah ada jawabannya pada modul seperti ini. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan jawaban dari modul ini. Kita langsung saja ke MATLAB-nya. Di sini saya akan menuliskan jawaban nomor 1 pada MATLAB. Jangan lupa titik koma. Baik, di sini saya telah menuliskan semua sintaks jawaban nomor 1 pada MATLAB ini. Nah, selanjutnya di sini sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan sedikit mengubah beberapa pernyataan pada soal nomor 1 ini. Nah, di sini posisi awal kuda itu berada pada G1. Nah, di sini yang akan saya ubah yaitu else if sama dengan 3. Nah, di sini dinyatakan bahwa A sama dengan F3, yaitu kuda sekarang berada pada posisi F3 dan kuda berada pada posisi G3. Nah, seperti ini. Tapi masalahnya posisi kuda kemungkinan ada pada
G3, kemudian F3 dan H3. Nah, sementara G3 tidak bisa karena seperti yang kita ketahui jalannya kuda yaitu membentuk L. Jadi kemungkinan yang didapat itu yaitu F3 dan H3. Nah, berhubung di sini dikatakan posisi awal kuda itu G1, berarti yang sudah pasti bisa yaitu hanya F3 dan H3, seperti itu. Jadi itulah yang sedikit akan saya perbarui. Kita langsung ke sintaknya. Nah, di sini soal nomor 1, print soal kuda. Soal 1 itu soal kuda, kemudian print 2 yaitu soal general. Nah, di sini ada pernyataan soal. Di sini kita akan memasukkan nomor soal. Misalnya nomor soal yang kita inginkan itu soal nomor 1. Ya, berarti yang akan muncul yaitu soal kuda. Jika kita menginginkan soal 2, berarti yang akan muncul soal general. Nah, jika kita memilih soal 1, maka akan muncul ini kuda. Kemudian jika kita memilih soal 2, berarti ini yang akan muncul. Selanjutnya kita coba run. Nah, seperti ini. Di sini kita akan disuruh memasukkan nomor soal yang kita inginkan. Misalnya kita ingin soal nomor 1, maka akan muncul posisi awal kuda yaitu G. Nah, di sini masukkan tujuan kuda. Tujuan kuda di sini yaitu F3. Coba kita masukkan F3. Maka akan muncul kuda itu sekarang berada di posisi F3. Nah, kemudian jika kita ingin memasukkan posisi kuda itu di G3, kita coba. Jika kita ingin masukkan soal nomor 2 yaitu soal 1 dulu ya. Tapi pada tujuan kuda yang kedua yaitu G3. Nah, maka posisi kuda yaitu berada pada posisi G3. Seperti itu. Nah, di sini jika kita coba masukkan misalnya pada posisi lain selain coba misalnya posisi kuda ini kita inginkan di D2 misalnya. Kita coba. Nah, maka di sini akan muncul kuda tidak bisa berjalan ke posisi karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Seperti itu. Nah, ini jika beda dari else if yang ditentukan, jika yang dimasukkan lain, maka akan muncul kuda tidak bisa berjalan ke posisi karena ada bidak lain atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, inilah sintak dari soal 1, soal kuda. Seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu soal general. Kita coba run. Di sini kita mau soal nomor 2 yaitu soal general. Nah,
di sini posisi awal jenderal adalah C2. Kemudian masukkan posisi tujuan jenderal. Nah, di sini kita bisa lihat posisi awal jenderal yaitu C2. Kemudian di sini kita masukkan inputan, yaitu masukkan posisi tujuan jenderal. Nah, misalnya di sini tujuan jenderalnya itu C3. Nah, maka di sini akan muncul terdapat pion di C3 harus dipindahkan ke C4. Nah, di sini. Ketika kita masukkan tujuan jenderal ke C3, maka di sini terdapat pion di C3 harus dipindahkan ke C4. Nah, coba kita pindahkan ke, misalnya pindahkan ke C3. Nah, pion tidak berpindah dan tetap di C3 itu tadi. Tidak terdapat pion di C3. Jika kita ingin memindahkan ke C4, kita coba. Posisi tujuan jenderal kemudian pindahkan ke C4. Nah, maka di sini akan terdapat pion di C3 harus dipindah ke C4. Maka di sini C3 ini dipindah ke C4. Kemudian pionnya telah berpindah ke C4. Kemudian yang di C3 itu dimajukan, kemudian jenderalnya itu dimajukan ke C3. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke kondisi selanjutnya, yaitu ini, yang mana kondisi ini tuh tidak sama seperti kondisi pada sebelumnya, yang mana kondisi awalnya itu berada di C2. Dan kan ini sementara yang ini tuh posisi awalnya berada di C2 dan hanya bisa berpindah ke ini saja, ke C3 dan ke C4. Nah, beda dengan kondisi yang ini, dia bisa berpindah ke beberapa tempat, seperti itu. Selanjutnya, kondisi selanjutnya itu, kondisi awalnya itu pada C4. Nah, tadi kan pionnya telah berpindah ke C4. Nah, jika kita coba pindahkan ke C4, nah, di sini kita coba pindahkan ke C4. Masukkan posisi tujuan C4. Nah, maka di sini jenderal tidak akan bisa berpindah ke C4 karena terhalang oleh pion. Karena sebelumnya kita telah pindahkan C3 itu ke C4. Jadi jika kita mau kembalikan lagi ke C4 itu sudah tidak bisa. Karena sebelumnya kita sudah pindahkan. Seperti itu. Untuk pilihan yang lain, untuk B3, A3 itu saya sesuaikan saja. Di sini misalnya tadi ada B3, A4, D3. Nah, di sini disesuaikan saja pada jalur ini. Nah, tadi A4 kemudian B3 jalur putihnya ini. Maka jenderal ini bisa berpindah ke sesuai dengan jalur putih ini. Kemudian di sini ada D3, kemudian E4, kemudian F5 dan seterusnya, seperti itu. Untuk kondisi yang ini, kondisi lainnya yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi nomor soal tidak ada. Yang maksud yaitu kita coba run dulu. Nah, yang dimaksud di sini, nomor soal tidak ada. Nah, di sini kan terdapat hanya 2 soal. Yang pertama tadi soal kuda, kemudian soal jenderal. Nah,
jika kita masukkan nomor soal 3, maka akan ditampilkan nomor soal tidak ada. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan soal nomor 1, yaitu soal kuda dan soal jenderal. Kita mengalih ke soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soalnya di sini yaitu dari contoh di atas, contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Kita lihat contohnya. Nah, di sini bagaimana mengisi 2 liter air ke tabung yang berkapasitas 4 liter. Nah, yang diinginkan di sini yaitu bagaimana 4 liter air ini terisi hanya 2 liter air, sedangkan tabung kedua di sini berkapasitas 3 liter, itu tidak menampung air sama sekali atau 0. Nah, jadi di tabung 4 liter ini terisi 2 liter, kemudian di tabung kedua yaitu 3 liter ini tidak berisi air sama sekali. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa gunakan aturan yang telah ada di modul ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya buka aturan yang telah saya buat di sini. Nah, di sini aturan pertama yaitu gelas A, yang mana gelas A itu tabung yang berkapasitas 4 liter, kemudian yang gelas B itu tabung yang berkapasitas 3 liter. Kemudian aturan yang dilakukan yang pertama yaitu gelas A dikosongkan, gelas yang 4 liter ini dikosongkan, kemudian kita masuk ke aturan kedua. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat aturan yang kedua yaitu isi penuh gelas tabung kedua. Nah, di sini gelas B atau tabung yang 3 liter ini kita isi penuh. Nah, kemudian aturan yang ke-9. Kita gunakan aturan yang ke-9. Kita lihat aturannya. Di sini itu tuangkan seluruh air dari gelas yang berkapasitas 3 ke gelas yang berkapasitas 4. Nah, kemudian di sini gelas A sudah terisi sebanyak 3 liter. Kemudian gelas B ini tentunya kosong karena telah kita pindahkan ke gelas A. Selanjutnya kita gunakan aturan yang ke-7. Yang mana di sini tuangkan air dari gelas yang berukuran 3 liter ke gelas yang berukuran 4 liter sampai gelas yang 4 liter ini terisi penuh. Nah, di sini gelas A ini terisi penuh yaitu 4 liter, kemudian gelas B tentunya akan tersisa 2 liter karena kapasitas sebelumnya itu 3 liter. Nah, selanjutnya kita gunakan aturan yang ke-5. Kosongkan gelas A atau yang berukuran 4 liter. Nah, jadi gelas A ini kembali kosong. Kemudian kita menggunakan aturan yang ke-9 lagi. Tuangkan seluruh air dari gelas yang berukuran 3 liter. Kemudian kita lihat pada gelas yang 4 liter atau gelas A. Maka yang terisi di sini yaitu
2 liter. Nah, maka di gelas B ini tentunya kosong karena telah kita tuangkan ke gelas A atau yang berkapasitas 4 liter. Nah, jadi inilah solusi yang kita inginkan. Yang mana gelas A atau yang berkapasitas 4 liter terisi 2 liter air, kemudian gelas B yang berkapasitas 3 liter itu kosong. Nah, itulah solusi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita langsung beralih pada script MATLAB-nya. Nah, di sini saya telah menuliskan jawaban dari soal nomor 2. Kita coba run. Nah, maka di sini muncul volume gelas A, yang mana tadi volume gelas A itu berukuran 4 liter. Kita isi 4. Kemudian gelas B tadi yaitu berkapasitas 3 liter. Nah, sementara di sini air gelas A, yang dimaksud tadi yaitu yang diinginkan pada soal yaitu yang terisi gelas A itu 2 liter. Nah, maka di sini akan muncul tadi aturan yang telah kita buat tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nilai ini didapat. Nah, pertama di sini kita inisialisasikan nilai X sama dengan 0, kemudian nilai Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada Z. Z di sini yaitu inputan untuk air gelas A atau yang 2 liter tadi. Nah, pertama di sini percobaan pertama di sini yaitu X lebih kecil dari A dan Y sama dengan 0. Nah, di sini kita coba nilai X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0, kemudian nilai A sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, jadi apakah di sini 0 kurang dari 4? Jawabannya iya, dan Y sama dengan 0. Nah, jadi di sini Y sama dengan B. Nah, nilai B tadi itu 3. Berarti di sini kita tuliskan Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Nah, jadi maka di print di sini gelas A itu sama dengan ini ya. Jadi di print di sini gelas A sama dengan 0, kemudian gelas B-nya itu sama dengan 3. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu di sini ada if X lebih besar atau sama dengan A, kemudian X sama dengan 0. Nah, berarti kita belum masuk ke kondisi ini. Nah, selanjutnya kita ke kondisi berikutnya. Di sini ada temp sama dengan X, yang mana temp ini adalah digunakan untuk menyimpan data dari X. Nah, di sini kita bisa tuliskan sama dengan X, kemudian X sama dengan 0. Nah, seperti ini berarti nah ini juga di sini X lebih besar dari A. Nah, berarti 3 itu lebih besar dari 4 kan? Tidak, berarti kita langsung kondisi selanjutnya. Nah,
Di sini kita lihat Y sama dengan Y dikurang X dikurang tem. Nah, di sini kita tuliskan Y sama dengan nilai Y tadi kan 3. Kemudian kita kurangi Y dikurang dengan X dikurang dengan 0. Nah, X dikurang 0, maka jawabannya itu 0. Sama dengan 0. Nah, seperti itu. Maka akan di print nilai di sini nilai A-nya itu sama dengan ini ya. Maka di print gelas A itu 3, kemudian gelas B yang berkapasitas 3 itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu gelas A sama dengan 3 dan gelas B sama dengan 3. Nah, di sini berhubung X tidak sama dengan Z, maka nilai X tadi kita dapatkan 3 ya. Nilai X tadi kita dapatkan 3. Kemudian nilai Z kan tadi 2, yaitu air gelas di A, hasil yang 2 liter tadi. Nah, kemudian maka akan diulangi nilai X lebih kecil dari A. Iya. Kemudian Y sama dengan 0 itu juga iya. Berarti nilai X sekarang adalah 3. Maka dapat dihasilkan ini. Gelas A sama dengan 3 dan gelas B sama dengan 3. Nah, selanjutnya di sini nah, if X lebih besar atau sama dengan A. Nah, berarti X kan tadi nilainya 3, berarti X lebih besar dari 4 itu berarti belum masuk ya. Berarti yang ini kita belum masuk ke kondisi yang ini. Nah, selanjutnya di sini tem sama dengan X. Berarti nilai X tadi itu nilainya 3 ya. Nilai X tadi kita sudah berubah menjadi 3. Nah, selanjutnya di sini X sama dengan X ditambah Y, berarti nilai X tadi sudah 3, kemudian di sini nilai Y juga sudah 3. Nilai Y tadi 3 ya. Berarti di sini jawabannya di sini berarti nilainya itu sudah 6. Kemudian berarti di sini kita buatkan Y sama dengan Y sama dengan Y dikurang dengan X, kemudian dikurang tem. Seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan Y tadi. Nah, nilai Y tadi kan sudah kita dapatkan yaitu 3. Kemudian di sini dikurang X. Nah, nilai X-nya itu juga tadi 3. Nah, nilai temnya tadi juga. Nah, di sini nilai Y tadi sama dengan 3. Kemudian di sini nilai X tadi 4. Berarti nilai dari nilai dari X tadi itu kita sudah dapatkan nilai A ya. Nilai X sama dengan A, berarti nilainya di sini kita ubah menjadi 4. Kemudian nilai tem tadi sudah 3.
berarti di sini 3. Nah, jadi di sini hasilnya itu 3 dikurang 1 sama dengan hasilnya 2. Maka kita lihat di sini pertama gelas A itu menghasilkan 4, kemudian gelas B hasilnya tadi 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini gelas A sama dengan 0 dan gelas B sama dengan 2. Nah, tadi kan di sini nilai X-nya itu sudah berubah menjadi 4. Sudah berubah menjadi 4, kemudian nilai Y-nya itu sudah berubah menjadi 2. Nah, kemudian di sini X lebih besar atau sama dengan A. Berarti 4 lebih besar atau sama dengan A itu sudah salah ya, false. Berarti di sini nilai X itu sudah menjadi 0, kembali menjadi 0. Nah, maka di print di sini gelas A sama dengan 0, kemudian B-nya sama dengan 2. Nah, ini. Maka gelas A sama dengan 0, kemudian gelas B hasilnya itu 2. Seperti itu. Baik, lalu kita masuk ke yang terakhir. Gelas A sama dengan 2 dan gelas B sama dengan 0. Nah, di sini tadi nilai X sudah kembali 0. Maka di sini ya, maka di sini temp akan menjadi 0 juga. Maka di sini temp X sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini X sama dengan X ditambah Y, yaitu hasilnya tadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka di sini nilainya sudah berubah menjadi 2. Nilai Y tadi sudah menjadi 2. Nah, selanjutnya pada kondisi ini yaitu X lebih besar dari A, nilai X kan sudah menjadi 2, maka kondisi yang ini sudah tidak termasuk lagi. Nah, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Di sini nilai Y sudah berubah tadi menjadi 2 ya. Nilai X sudah berubah menjadi 2. Maka di sini juga nilai X-nya berubah menjadi 2. Karena di sini juga sudah berubah menjadi 2. Nah, selanjutnya di sini nilai temp kan sudah kembali 0. Maka di sini kita kembali 0. Maka hasilnya di sini 2 dikurang 2, maka hasilnya di sini sudah 0. Nah, jadi kita dapatkan di sini gelas A itu Y tadi, gelas A tadi sudah nilainya sudah kembali 2, kemudian nilai untuk kelas B-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini gelas A sama dengan 2, kemudian gelas B sama dengan 0. Nah, demikianlah video penjelasan dari 2 soal pada modul dari saya. Sekian dan terima kasih.